Ini Pak Kiai, saya ada pertanyaan. Eh, Bisakah wali kutub itu ditipu orang? Ya bisa aja, kenapa tidak? Wali kutub kan tetap manusia. Apa itu? Ini kan mesti kaitannya dengan isu tentang itu kan. Jadi gini ya, wali kutub itu tetap manusia. Kalau Tuhan menghendaki beliau bisa tertipu ya tetap tertipu. Kalau Allah menghendaki tidak tertipu ya tidak tertipu kan. Semua sebenarnya yang sakti kan hanya Allah juga. Jangankan kok wali kutub, sahabat-sahabat Nabi aja dalam sejarah itu pernah kena tipu tuh. Adanya perang Jamal antara pihak Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah, itu kan karena tipuan orang-orang munafik. Sahabat Nabi itu di atas wali kutub itu aja bisa dibohongi. Senogorgornya itu membohongi semua ulama pada zamannya di seluruh dunia bisa dibohongi gitu. Maka ya biasa aja gitu loh. Kalau misalnya tidak bisa untuk dalih bahwa wali kutub misalnya tentang misalnya Habib Osman Mufti Betawi, kitabnya dibaca oleh wali kutub ini dan wali kutub itu tidak membuktikan bahwa Habib Osman Mufti Betawi itu pasti benar, pasti tidak khianat kepada negara, enggak begitu. Gitu loh. Kitabnya Senogorgornya juga banyak dibaca oleh para wali gitu tanpa sadar gitu. Termasuk soal isu nasab macam-macam ini kan rekayasa dari apa ini Senogorgornya, dari Van der Plas dan lain-lain, strategi kolonialisme. Dan kita harus jujur menerima fakta seperti ini. Hanya dengan kejujuran kita akan bisa memahami kebenaran. Tapi kalau kita takut nanti begini dan begitu, soalnya begini dan nggak bisa gitu. Bahkan yang tidak boleh dikritik itu kan hanya sahabat Nabi, karena ada wasiat Nabi jangan kritik. Kritik pun sebagian ulama juga membolehkan gitu. Yang tidak boleh itu kan mencaci maki, menyalahkan gitu loh. Apalagi kalau sebagian sekte Syiah malah kadang-kadang kebablasan ya sampai bukan hanya mengkritik gitu, tapi kadang-kadang ya sampai kepada jatuhnya menghina sebagian sahabat Nabi. Tapi intinya manusia itu tetap manusia. Bahkan Rasulullah pun itu kan pernah oleh Allah itu kehendaki untuk pernah tergoda setan. Itu Rasulullah. Sahabat Nabi dalam sepanjang sejarah peperangan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali itu kan karena kedua belah pihak kan ditipu oleh orang-orang yang munafik, musuh-musuh Islam gitu. Jadi biasa aja lah kita kalau memahami wali kutub itu ya, bahwa apapun perjalanan sang wali itu pada akhirnya beliau pada level makom, diberi makom oleh Rasulullah sebagai wali kutub. Bukan berarti proses-prosesnya itu tidak pernah keliru, ya manusia itu pasti ada kelirunya gitu loh. Jadi nggak usah beban kalau kita misalnya membicarakan apapun, sebenarnya fakta-fakta sejarah yang baru terungkap, misalnya soal kalau sekarang lagi tren kan soal nasab, soal nasab Alawi misalnya. Dan itu ya kita jujur aja, kita mendasarkan kepada fakta ilmiah yang ditemukan gitu loh. Nah, apakah hakikatnya itu bagaimana? Hakikatnya itu Allah yang Rasulullah kan memberi kriteria di dalam mengadili satu persoalan, satu masalah. Nah, Rasulullah itu memberi resep, kita menetapkan satu keputusan berdasarkan fakta data yang ada. Nah, persoalan hakikatnya itu urusan di akhirat gitu loh. Dan kalau misalnya berdasarkan fakta dan data yang ada ternyata hakikatnya itu tidak seperti itu, kita tidak berdosa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan fakta dan data gitu loh. Tapi kalau kita mengingkari fakta dan data, meskipun hakikatnya satu masalah itu tidak sesuai fakta dan data, kita malah berdosa karena kita disuruh mendasarkan sesuatu pada yang ada, yang terlihat, yang faktual, yang sesuai data, yang sesuai kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau soal apakah wali kutub bisa ditipu orang, bisa kalau Allah menghendaki. Dan sepanjang sejarah sekali lagi para sahabat Nabi aja kena tipu berkali-kali. Jangan salah loh, sahabat-sahabat Nabi yang terdekat itu Khulafaur Rasyidin itu kan di atas wali kutub, karena tradisi wali kutub itu kan dimulai dari yang pertama kali diangkat oleh jumhur ahli tasawuf itu kan diangkat menjadi kutub pertama di dalam kewalian oleh Rasulullah itu kan Umar bin Abdul Aziz. Itu loh khalifah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal lah, nanti dicek lagi ya. Intinya begitu ya, bisa ditipu, bisa biasa aja. Jadi
bukan berarti kita itu terbatasi dengan apa jenenge, dengan fakta-fakta yang baru sehingga oh ini soalnya kata sang wali kutub ini enggak, ini merah ya bukan biru ya. Iya kalau memang fakta ilmiah yang ditemukan terakhir kali yang kita itu memang merah ya kita bilang merah aja, meskipun dulu wali kutub itu menyatakan biru, tapi berkali-kali saya bilang bahwa wali kutub itu tidak akan pernah berdusta. Jadi kalau menyampaikan sesuatu pasti tidak ada niat dusta karena memang itulah yang beliau ketahui, tapi belum tentu harus pasti benar, enggak. Yang pasti benar kan hanya Allah dan Rasulnya. Sahabat aja keliru, yang biasa aja. Oke.